Sobat Sinekrip, kembali lagi nih sama gua Razni Mahardika. Nah hari ini sama kayak sebelum-sebelumnya juga gue belum review sama Rashid lagi nih. Tapi nggak apa-apa, yang ini lumayan gue tungguin juga filmnya gitu ya. Film dari Korea gitu, yang baru aja gue tonton. Judulnya Concrete Utopia. Nah film ini nih jadi delegasinya Korea buat Oscar gitu ya. Mereka akhirnya official selection untuk dikirim ke Oscar gitu. Nggak tahu nanti lolos apa enggak ya, kita doain aja. Film ini juga masuk kemarin tuh di official selectionnya TIFF, Toronto International Film Festival. Bareng di situ juga ada filmnya Regas Banuteja yang baru gitu ya, Budi Pekerti. Film yang akhirnya dibintangin lagi sama lumayan bintang-bintang gedenya Korea gitu ya. Ada Lee Byung Hun, ada Park Seo Joon, ada Park Bo Young, ada Kim Sun Young, sama Park Ji Hoo. Nah, Park Ji Hoo nih pasti kalau misalnya nonton Little Women, terus seriesnya sama All of Us Are Dead, ini menarik banget premisnya gitu ya, soal kota Seoul yang tiba-tiba ada gempa bumi gede banget gitu ya, dan akhirnya bikin kotanya luluh lantah, hanya menyisakan satu apartemen yang masih utuh gitu. Jadi dia nggak hancur gitu. Di antara sekitarnya tuh hancur lebur. Jadinya banyak yang akhirnya penghuni-penghuninya, orang-orang dari luar semua berkumpul di situ karena kayaknya bantuan tuh susah masuk gitu ke Korea. Apalagi di sini lagi kondisinya musim dingin. Penghuni-penghuni ini yang tadinya ya udah semua orang luar pada masuk deh, yang pada selamat gitu ya. Terusik gitu kayak kok kita kan penghuni, kita kan udah susah payah beli apartemen ini gitu. Kayak akhirnya wah seru tuh, jadinya mereka pengen ngusir orang-orang yang bukan penghuni apartemen. Premisnya sangat menarik gitu. Gimana sebenarnya kalau misalnya suatu hari ada gempa bumi gede banget, misalnya di Jakarta gitu ya, cuma menyisakan satu apartemen gitu. Kayak misalnya di apartemen di Lebak Bulus gitu misalnya gitu, Point Square tuh, tinggal itu doang gitu misalnya. Nah itu gimana ya orang-orang dari yang selamat gitu di Jakarta akhirnya berkumpul di apartemen itu, dan yang emang penghuni itu jadinya merasa terusik gitu. Karena akhirnya ke-recall lagi memorinya soal anjing gue susah banget nih bayar apartemen ini 25 tahun misalnya gitu. Dan di sini tuh sebenarnya kalau dari alur ceritanya gitu, itu tuh menurut gue juga lumayan solid ya. Maksudnya karakter utamanya itu juga di sini kan si Park Seo Joon gitu ya, sama Park Bo Young nih istrinya gitu, yang kita lihat dari awal film gitu ya, sampai akhirnya ada si Lee Byung Hun, delegasi Kim itu nyelamatin ada seseorang di apartemen itu, jadinya dia diangkat jadi kayak semacam ketua gitu. Kemanusiaannya diuji gitu, apakah gue mau membantu orang, tapi kalau membantu orang akhirnya kita makin susah gitu ya, apartemennya makin kekurangan makanan. Tapi kalau kita nggak bantuin orang, kita sama aja ngebunuh orang-orang itu karena musim dingin yang parah, terus juga nggak ada tempat tinggal atau shelter lain gitu ya. Ada kritik yang tajam gitu buat ke kayak semacam developer apartemen kali ya, atau pemerintah juga gitu, pemerintah kota Seoul juga nih kalau di sini. Banyak apartemen yang susah banget dimilikin gitu ya, itu kayak permainan politiknya, terus juga ekonominya di situ gitu kan. Itu kayak semacam kritik juga ke lingkungan apartemen kita juga nih di Indonesia gitu ya, yang kayaknya tuh susah gitu buat punya apartemen tuh, atau ya punya rumah gitu ya, punya hunian gitu, itu tuh kayaknya susah gitu. Bertahun-tahun sampai akhirnya terjadi bencana alam, force major gitu ya. Ini gimana nih nasibnya gitu. Jadinya kita penghuni atau bukan. Ngomongin kelas sosial juga di sini gitu ya, antara yang emang ada DPR tapi terusir gitu. Kayak anggota DPR tapi terusir tuh kocak banget sih, kayak mencoba buat orasi gitu kayak, tapi diusir juga ujung-ujungnya. Karena dia bukan penghuni. Nah, masuk yang cons-nya gitu ya, yang gue nggak terlalu suka gitu, yang bikin gue agak mikir, sebenarnya ini logika kalau bencana alam ini beneran, emang ini kan settingnya tahun-tahun sekarang gitu ya, maksudnya masih zaman modern gitu kan. Ini kalau beneran kejadian gitu di film ini, masa sih bantuan sedikit pun dari luar nggak ada, sedikit pun. Ini kan cuma di kota Seoul ya, bukan satu Korea, bukan kiamat gitu kan. Seenggaknya ada, walaupun dibikin struggling mungkin gitu, jadinya sulit gitu. Seenggaknya ada usaha itu tuh. Ini tuh udah main asal ini aja kayak, pemerintah susah, helikopter aja nggak ada. Masa gue dengerin cuma burung pipit doang gitu, ada kalimat kayak gitu, ada dialog kayak gitu. Ngikutin ceritanya tuh jadi kayak dipaksain, lu nggak bisa kemana-mana selain di sini. Oke sih, sah-sah aja, tapi harusnya seenggaknya ada sedikit aja kita dikasih tahu kalau emang sesusah itu masuk ke kota itu misalnya. Terus karakter Park Ji Hoo nih. Park Ji Hoo nih lumayan kuncian juga menuju akhir gitu ya, dari tengah ke akhir. Karena dia sebenarnya penghuni, cuma
waktu kejadian itu dia nggak ada di apartemen. The lost child yang akhirnya balik lagi gitu. Tapi ya itu maksudnya tiba-tiba dia ada lagi tuh selama ini kemana ya gitu. Atau selama ini kok dia bisa bertahan ya gitu. Itu tuh nggak ada sedikit backgroundnya. Nanti kalau kalian pada nonton gitu ya udah tayang. Klimaksnya itu kan sebenarnya ya karena ini cerita soal usir mengusir. Akhirnya yang terusir itu kan akhirnya ada semacam balas dendam. Proses balas dendam ini yang nggak kelihatan menurut gua. Jadi emang film itu fokus ke penghuni apartemen yang berusaha bertahan hidup gitu ya. Mereka membentuk pasukan khusus dalam tanda kutip yang dipimpin sama si Lee Byung Hun buat keluar, cari makan, cari persediaan, cari sumber daya buat dibawa lagi balik ke apartemen buat mereka bertahan hidup. Tapi bertahan hidupnya sampai kapan juga nggak ada kepastian. Ditambah, nah ini ada orang-orang yang terusir ini. Beberapa tuh ada yang diliatin mati gitu ya karena musim dingin, susah gitu ya mau tinggal di mana kagak tahu. Cuma akhirnya mereka bisa balas dendamnya itu tuh nggak ada gitu. Serangan baliknya itu tuh nggak ada prosesnya. Walaupun dari bagian apartemen ini ada yang ya gitulah ya. Ya namanya film-film ini ya politik dalam tanda kutip ya. Jadi ada yang membelot kerjasama sama rebelnya gitu sama orang-orang yang terusir gitu. Itu tuh kebangun sebenarnya bagian situ, tapi kayak merekanya bisa akhirnya balik lagi ke apartemen ini. Nah itu tuh yang menurut gue agak kenapa ya kok bisa tiba-tiba mereka balik lagi ya. Terus karakter yang berhasil bertahan ini nih, nah kalau kalian nonton pokoknya ada karakter satu yang paling humanis, nggak mau ngusir orang dari apartemennya, itu akhirnya bertahan sampai akhir. Nah itu tuh kenapa ya gitu. Kalau dia emang perawat dulunya, kok gue nggak merasa itu diliatin gitu. Maksudnya si perawatnya ini nih selain emang dari filmnya gitu ya, di background story-nya atau di flashback-nya tuh nggak ada. Kenapa dia sepeduli itu ya? Kenapa dia sepeduli itu sama orang gitu? Ada nggak ghost-nya atau kayak traumanya dari masa lalu, dari pas sebelum kejadian gempa mungkin gitu ya, yang bikin dia tuh akhirnya pengen atau kayak butuh banget ngebantuin orang. Sebenarnya bagus ya buat jadi message di akhir filmnya gitu. Tapi ya itu sih maksud gua kayak kenapa ya si karakter ini bisa sepeduli itu sampai nggak mau, sampai ngungkap sesuatu di apartemen itu yang akhirnya dia terusir juga. Oke, adegan menurut gue yang paling terbaik adalah pas ya di awal itu, pas udah mulai ayo kita musyawarah gitu ya, musyawarah RT gitu ya. Penghuni apartemen musyawarah gimana nih kita ngusir orang-orang yang di apartemen ini ya, orang-orang dari luar gitu yang bukan penghuni. Gitu terus voting gitu, kayak votingnya tuh kayak pemilu gitu, masuk ke bilik terus masukin go gitu ke inian sepatu. Ada kocaknya tapi di situ juga ada mirisnya. Terus di akhirnya menuju akhir ibaratnya klimaks adegannya gitu ya, itu tuh bener-bener kayak wah gitu, rage gitu, seru, marah gitu. Si Lee Byung Hun-nya tuh bisa sampai darah-darah marah kayak pergi lu dari sini. Itu tuh menurut gua kayak gila. Sisanya adegan-adegannya sebenarnya juga memorable beberapa gitu ya, kayak yang pas musim dingin, kayak pas mereka cari makan keluar, itu tuh menurut gua ada lucunya juga tapi ada seremnya gitu. Bagus deh mainin emosinya tuh, oke lah gitu. Kayak lu nonton Parasite tuh dari komedi ke akhirnya thriller, ke akhir komedi lagi, ada thriller lagi, itu tuh bagus. Oke, skornya dari gua, pengalaman yang seru banget, pengalaman yang menurut gua fresh, unik gitu ya, dan Korea lagi-lagi. Aduh, kapan Indonesia ini? Anjir. 8/10. Kalau lu nonton tuh ada macam-macam gitu, gado-gado banget gitu ya, seru, serem, lucu, tapi juga menyenangkan, tapi juga di akhir tuh kita jadi reflektif gitu ya, kayak lu kalau kejadian bencana alam, lu akan semanusiawi apa sih? Kritiknya tajam juga ke apartemen gitu ya, fenomena-fenomena apartemen. Ini yang punya apartemen kalau nonton ini, gue yakin lu akan berasa banget. Gitu. Dan ya udah, jangan lupa komen, like, subscribe, nyalain lonceng notifikasinya buat dapet konten-konten terbaru dari Cinecrip. Jangan lupa join Discord kita, di situ bisa ngobrolin banyak hal. Follow Instagram, follow media sosial kita semua. Oke? Sampai ketemu lagi di review-review berikutnya. Ciao!